Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa hamdan lillah. Sholli wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Ayuhan musyahidan al-kiram, alhamdulillah kita pada hari ini, subuh ini, pagi ini bisa bermuwajahah dalam sebuah haflah yang semoga mubarakah di masjid yang tercinta ini, yang masjid ya kita kunjungi satu hari idealnya minimal 5 kali, idealnya 5 kali kita berada di sini. Kenapa Pak idealnya? Karena ada kegiatan kita di siang hari yang memungkinkan tidak bisa mengunjungi pada siang-siang hari di sini. Ayuhal musyahidin al-kiram al-mukarram, para sepuh, para alim ulama, para celik pandai, para cendekia dan ikhwan-ikhwan semua. Kalau tadi dikatakan kita mencoba membuat sebuah kajian ilmu, mungkin karena ini sudah terbiasa, saya sebut saja ini obrolan santai saat subuh, singkatlah nyalira. Sanes ahli nah dua tukang nyingkat ini. Jadi para alim ulama, abdi mah sanes ulama, tapi ulama subuh sanes ulama, abdi mah ulama. Usia lanjut menunggu ajal. Tenang we dan anu mah tarbih keneh kana ajalna ge nu sepuh we lah ieu mah para kaum ulama gitu ya. Sengaja saya begini-begini Pak, kaditu ninggal, kadieu ninggal. Ameh pura-pura jamaahna seueur. Mangkaning dua channel YouTube-na. Ada ngaji bareng 04, ada Nasir Al-Khaslan. Ini ditonton oleh semua manusia sedunia, bukan hanya di sini, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, sadunia Pak. Kalau Raja Salman membuka channel, saya ditonton oleh beliau. Jadi supaya kelihatan saya tidak sedang monolog di kamar, ya saya rurat reret, ngareret gitu. Oh, sinagaru mujeng pameh ka kuping, oh jamaahna seueur. Kitunya urang masuk udon we ka jelema teh. Bisi majarkeun sorangan, jadi katinggal sana geus suudon deui we ka jelema teh nya kitu. Ya geus suudon. Bisi jelema nyariosna ka abdi, oh eta mah sorangan we hayang gaduh channel YouTube loba follower, subscriber. Ah sanes kitu. Sikapna suudon, sikap jalmi mah kalebet abdi anu teh suudon apanan bilih majarkeun monolog nyalira we di kamar nganggo we ieu sapertos kitu. Jadi rurat reret jiga kieu. Nah, sikap eta anu sesah teh Pak, sikap suudon. Paingan atuh aya ayat anu masyhur, anu sohor. Sohor kumaha? Coba dina Jumaah, janten rukun dina khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak ngagebeg teu nguping ayat ieu. Abdi mah ngagebeg Pak nguping ayat eta teh. Kunaon ngagebeg? Sieun anu naros teu tiasa ngajawab. Banyak ayat yang bisa menggetarkan hati kita sebetulnya. Contoh ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ngageter teu Pak nguping eta.
Ya orang sasarengan ayeuna urang aos deui. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Al ayah panjang kadituna Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 upami telepat. Nah make kedah ngageter Bapak anu tadi teh hei jelema. Punten pasok lompat karena bahasa ibu abdi mah pakai bahasa Indonesia lagi. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Engkau sudah beriman, berimanlah. Coba sama dengan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Eta mah pamili disebat sadayana ge Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 mah disebutkan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, hai segenap orang yang beriman. Ya ayyuha, hai seluruh orang yang beriman. Hai secara pribadi perorangan, hai pemilik semua anggota tubuh orang beriman. Subhanallah, dihekeunana oge itu mah pakai nida segala macam. Yang digeroknya juga semua bisa semua orang yang beriman, bisa semua pada orang yang beriman anggota tubuhnya dari rambutnya sampai ujungnya beriman. Nah nu kitu yang dipanggil oleh ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Da geus muriding deui Pak, kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dikuatkan lagi sama seperti yang tadi. Sudah ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kalau demikian mafhumnya adalah berarti ada takwa yang tidak sebenar-benarnya. Alah, jangan-jangan kita termasuk golongan itu. Jangan-jangan kita termasuk golongan mutakin, cek urang kata kita. Ternyata kata Allah tidak lebih dari seorang al-kadzab, pembohong kalau begitu. Sudah, itu malah bagian yang lain kemarin sudah dikupas-kupas. Ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah digerok sebelum Ramadan kemarin juga sudah di ya ayyuhalladzina amanu, sudah itu nggak usah kita bahas lagi. La'allakum tatakun kan dalam Ramadan juga. Sekarang berarti status kita di new normal ini, alah lari lagi ke new normal. New normal, normal baru kan Syawal kemarin itu kan sudah masuk normal baru. Karena Syawal kemarin sudah ada, Syawal sekarang ada, Syawal yang sekarang beda dengan Syawal yang kemarin. Syawal yang sekarang adalah Syawal hasil tempaan Ramadan yang kemarin. It's called is new normal. Itu yang disebut dengan new normal. Ada sebuah kenormalan yang tidak sama dengan normal sebelumnya, tapi normal hasil perubahan sebuah proses. It's called is new normal. Nah, berarti normalnya di Syawal sekarang, status kita amin ya Allah ya Rabbal alamin termasuk muttaqin, orang yang bertakwa. Sama Allah dikuatkan lagi. Taqullaha haqqa tuqatih, atuh. Takwanya dengan sebenar-benar takwa. Yang bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kita dalam keadaan Islam. Nah, ini yang merupakan sebuah batasan akhir yang perlu kita perjuangkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh harta, sampai titik darah penghabisan. Kalau yang ini mungkin sampai titik napas penghabisan. Kenapa? Mati. Ya Allah, ya Rabbi, kalau sudah masuk ke dalam tahapan ini, makanya sekarang tahapan matinya luar biasa banyak Pak. Kalau sudah ingat sama si COVID, bisa menyerang kapan saja. Kalau yang sudah serang terpapar tidak ada obatnya, berarti kesana teh. Kalau kita sudah masuk ke dalam tahapan terpapar oleh COVID, diambil oleh Satgas,
gugus tugas masuk rumah sakit, mati, tidak ketemu lagi sama bapak-bapak. Naudzubillah min dzalik. Banyak. Kita berbicara mati sekarang agak sedikit deket gitu ya, kendati pun dibahas-bahas iya nanaunan gitunya. Cuma nggak jadi masalah kalau kita bahas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, syaratnya itu kita harus memperjuangkan bahwa kita tetap dimanapun, keadaan apapun, dalam keadaan Islam. Nah, ini yang akan kita sedikit buka, yang bagaimana mati dalam keadaan Islam. Upami tadi Pak, kalau yang tadi saya sebut, jangan-jangan kalau saya mungkin monolog seperti ini, tanpa ini tidak urat-urat ke sana, orang akan menyangka bahwa saya sedang acting. Tuh, suudon Pak. Ternyata kata Rasul, mati dalam keadaan Islam itu adalah mati yang tidak bersuudon Pak. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa bi husnidzan. Janganlah kalian mati di muka bumi ini kecuali dalam keadaan husnudzan. Kesananya husnul khotimah, itu dari husnudzan juga banyak matan-matan yang sama seperti itu. Mati dalam berkeadaan husnudzon. Orang mah dah sekarang itu kebanyakan dah suudon Pak. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak mah. Saya mah dah suudon Pak. Contoh sekarang, ada musibah yang turun ke alam dunia, paling enak kita mengatakan bagaimana? Heda doraka tu jelemana, betul nggak? Sering nggak mendengar seperti itu? Allah menurunkan sekarang virus yang seperti ini melanda seluruh dunia. Karena apa? Karena manusianya sudah doraka kepada Allah. Biasanya kalau mengatakan seperti itu, seakan-akan, ini ahli bahasa mengatakan, kalau seseorang mengatakan bahwa heda jelemana atau daroraka, artinya apa? Dia pasti tidak termasuk orang-orang yang durhaka itu. Seolah-olah seperti itu Pak. Heda doraka atau jelema teh ari salira, oh nyanya ari abdi kalau buat doraka teu leres deh. Sok ayeuna mun nyarioskeun kitu. Ada sebuah musibah banjir we, heda doraka atuh dah. Emang nu doraka saha? Asa orang lain nu doraka teh. Serasa orang lain yang durhaka. Dan ini penyakit yang memang bersemayam hampir di semua orang. Sok di mana-mana. Ada sebuah musibah. Kecuali kalau memang musibah itu masuk ke dalam kisi-kisi azab. Banyak kan musibah yang ada kisi-kisi azab. Sudah banyak kan contoh-contoh dulu. Ditibankan kepada kaum yang bagaimana? Bukankah Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna Islam ini. Dengan peristiwa-peristiwa yang sudah-sudahnya, sudah sempurna. Tidak akan ada lagi orang yang membuat kapal di atas gunung seperti Nabi Nuh. Mual aya Pak, sudah sempurna, sudah itu ibroh semuanya. Kalau sekarang terjadi lagi seperti ini, ya habis semuanya kalau sekarang. Kiamat namanya Pak. Kembali kepada yang tadi, suudon itu biasanya menjadi sebuah penyakit yang penyakit harian manusia Pak. Ada orang pakai motor, huprak jatuh, dah ngebut atuh. Ngebut gimana? Memang tahu gitu kalau dia itu ngebut. Siapa tahu jalannya renyul Pak. Enak saja seperti itu. Ya seperti tadi, ada musibah sekarang, orang pakai si saja, si virus. Sebut saja si virus sekarang, karena orang-orangnya durhaka. Kalau dikatakan durhaka, ridho enggak Bapak dengan kata-kata itu? Ridho enggak saudara-saudara ikhwan-ikhwan semua dengan kata-kata itu? Tiba-tiba ada orang yang meninggal. Berarti meninggal karena COVID-nya itu dia sebagai orang yang durhaka. Kumaha lamun ulama, kiai ajengan kebetulan terpapar seperti itu. Ini yang harus kita jaga, sikap suudzon kepada orang. Satu saja seperti itu sikap suudzon, ternyata sudah membebaskan menurut hadis itu yang menafsirkan kepada ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tidak salah itu ada di Ibnu Katsir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Di antaranya adalah tidak bersuudzon kepada manusia, tidak bersuudzon kepada Allah. Sedangkan kata Allah, donnya manusia terhadap Allah itu yang akan ia dapatkan pada manusia itu, bukan pada kaum, Pak, tapi pada manusia itu. Misalkan seseorang mati dalam heda si eta mah doraka, tidak bisa kalau donnya seperti itu. Tapi kalau kepada diri sendiri, misalkan, nah abdi teh ya Allah kieu-kieu teh ini kabina-bina teuing Allah kepada saya, maka Allah akan mentakdirkan dia ya seperti itu karena donnya kepada Allah adalah jelek, maka Allah akan membuat dia jelek. Kalau donnya kepada Allah adalah hasan, husnudzon, maka Allah akan mentakdirkan bahwa donnya adalah don baik dia kepada Allah. Seperti tadi ada musibah, ya Allah saya kembalikan kepada Allah karena musibah ini dari Allah, husnudzon, bukan memponis seperti tadi banjir daroraka jelemana. Namun aya nu nyarios kitu deui balikeun deui ke urang, ari salira kalebet henteu sakitu we tong diamek, Pak. Kan saya mengatakan suatu saat nanti, tapi ulah Pak, jangan kejadian lagi banjir seperti kemarin ya Pak. Udah tidak enak Pak, gegebegan, jangan-jangan doraka jalan nanti mah toel we upami abdi doraka bapak doraka henteu. Itu yang pertama, tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah jaga dan kita kepada Allah, berhusnudzan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana wala tamutunna illa wa antum muslimun itu jangan meninggal dalam keadaan Islam. Berarti yang menjaga arkan-arkan Islam itu yang termasuk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa? Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat kepada Allah, kesaksian kepada Allah. Bapak-bapak sudah menyimpan kita ya, kita sudah menyimpan syahadat di mana coba? Yang bisa terbawa sampai meninggal dunia. Yang syahadat manakala kita ucapkan ketika Allah menghembuskan menghembuskan ruh kita di dalam arham ibu kita dalam usia 4 bulan. Dihembuskan, maka kita bersyahadat pada Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dijaga oleh kita sampai meninggal. Di mana ditempatkannya syahadat itu? Nah, ini yang harus benar-benar kita fahami, sehingga meninggal kita membawa syahadat. Memang banyak yang meninggal tidak membawa syahadat. Oh, sangat banyak Pak. Makanya kemarin, maaf ya Mas ya, kita pernah berdiskusi, Pak, kalau orang meninggal dunia, maaf ya, biar ya kita bahas ya Mas ya, supaya tidak ada yang bertanya tadi. Pertanyaan itu sudah dilontarkan 2 minggu yang lalu oleh Mas kepada saya. Membuat saya ngahulang karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mendasar berbicara tauhid. Benarkah Pak, kalau ada orang yang meninggal dunia terucap dari mulutnya la ilaha illallah dakhala jannah? Betul ya Mas ya? Intinya begitu ya. Apakah kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian terucap la ilaha illallah akan masuk surga? Waktu itu saya jawab spontan, ya, masuk surga. Kedati pun dia tidak sholat. Nah, saya tidak jawab Pak. Kedati pun dia tidak saum, alah. Kedati pun dia tidak zakat, aduh, ngahulang Pak. Ngahulang Pak. Paur Pak ngejawab abdi. Seseorang yang tidak sholat, tetapi kalau kita mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah sebelum syahadat, berarti sebelumnya, apakah dia masuk surga? Nah, ternyata beberapa riwayat mengatakan seseorang yang akan meninggal dunia yang paling sulit adalah mengucapkan la ilaha illallah. Pang sulit-sulitna Pak, jujur we cobi orang. Ada di sini yang, ya, di antara bapak-bapak, jangan pertanyaan ini mah, di antara kita saja termasuk saya, berapa banyak sih orang yang sedang sakaratul maut, kemudian kita perhatikan
kemudian kita dengar sampai benar-benar terucap la ilaha illallah dari mulut. Tapi Pak, jangan seudon lagi yang tidak mengucapkan itu, jangan-jangan tidak bertahlil. Ada kan, ada tahlilnya yang dia ucapkan dalam hati karena mulutnya sudah tidak mampu lagi. Jadi bagaimana? Sulit mengucapkan itu. Jangankan yang tidak sholat, jangankan yang tidak zakat, jangankan yang tidak baca Quran. Sulit. Kenapa sulit? Lawong yang sudah baca itu saja sulit mengatakan, apalagi yang tidak pernah mengatakan itu. Gitu saja. Memang sulit. Jadi kalau dikatakan benar kalau demikian. Kendati pun orang yang tidak melakukan rukun-rukun itu tidak bisa mengucapkan itu. Sulit, sangat sulit mengucapkan itu. Lawong kita saja yang biasa sehari-hari berdialog dengan Allah, berdialog dengan manusia-manusia solih. Dulu saya pernah mengatakan bahwa solat itu sesungguhnya sempurna dalam solat. Apalagi ayat tadi disampaikan seterusnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada dalam solat semuanya Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh pada tali Allah dalam solat sudah ada. Dulu saya menyampaikan dalam Al-Fatihah saja itu sudah ada dialog dengan Allah. Qasamtu sholatan abdi nisfaini li wali abdi. Hadis qudsi. Disampaikan bahwa dalam solat ketika berbicara kita atau mengucapkan Al-Fatihah itu kita dibagi oleh Allah solat abdi itu dalam dua perkara. Seperkara buat aku dan seperkara buat dia. Ketika berbicara abdi alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, dialog dengan Allah. Ketika berbicara si orang yang salat musallin itu alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab hamidani abdi, sedang memuji siapa? Abdiku padaku, maka aku tempatkan dia di tempat yang terpuji. Sudah jelas itu mafhumnya adalah seperti itu. Kalau Allah mengatakan ia sedang memujiku, maka aku tempatkan dia di tempat yang terpuji. Itu yang pertama dalam sholat. Yang kedua, diakhirilah sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Sambungkan dengan don yang tadi ke kanan Pak Iwan, ke kiri Pak Sepuh. Pikiran apa yang ada di dalam benak kita manakala melihat Ikhwan kita di pinggir ini? Kadang-kadang kosongnya Pak ya. Padahal saatnya itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an bersama wala tafarraqu, dan jangan pernah bercerai-berai. Ketika seseorang ada di kanan kita, ketika sholat itu selesai, ketika seseorang ada di kiri kita, sholat itu selesai, yang terbayang dari teman kita yang ada di kanan dan di kiri, dia sebagai apa? Harus dibagaimanakan? Jarang kita sampai ke sini. Kadang-kadang selesai dengan yang di kanan kita lihat siapakah yang di kanan, selesai dengan yang di kiri siapakah yang di kiri. La salam wala kalam Pak, leos ketemu di luar ngabetem pabaeud-baeud. Apakah yang termasuk dengan ayat yang tadi seperti itu? Ngajungkal ge hang sia dat teneuleu atuh tuh. Sampai begitu. Bukankah tadi di dalam salat saja sudah ada ibrohnya, pendidikan yang diambil dari salat itu sendiri. Yang pertama, kita sudah dengan Allah berdialog dengan Allah, selesai. Pernahkah dialog dengan manusia sebelah kanan kita yang dilihat seperti ini? Tidak kan Pak ya? Kalau sekarang ke depan, biasakan itu nanti dialog dengan beliau-beliau. Dialog apa? Dialog tentang ilmu damang. Bukankah tadi sudah saling mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bersapa pun tidak. Bukankah ini yang termasuk jami'an? Ya bukan. Bukankah kalau yang seperti ini terbawa sampai meninggal itu dalam keadaan Islam? Jauh-jauh teuing Pak ya nama. Hiji-hiji orang bawa karena Islam teh. Orang bawa Islam tapi ketika sampai meninggal. Yang pertama tadi, kesaksian kepada Allah dibawa sampai meninggal. Subhanallah, itu adalah ibadah yang sesuai dengan detak jantung. Makanya kalau para alim ulama mengatakan bahwa kalau la ilaha illallahnya sudah sama dengan detak jantung,
berarti dia sudah membawa kesaksiannya selama hayatnya. Alah, kita harus mampu mendikirkan detak jantung. Jeduk la ilaha illallah, jeduk la ilaha illallah. Tidak keluar dari sini, tapi di sininya senantiasa tertanam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dia dalam keadaan bertahlil. Di sini. Yang kedua, salat yang tadi. Salat yang mana? Salat yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dijaga semuanya terus-terus bersama seperti ini. Coba kalau kita perhatikan Sabtu kemarin seperti ini tidak ya Pak ya, berkurang. Sekarang berkurang Pak ya. Ketika berkurang, ada nggak dalam hati kita terbersit, kemanakah Fulan bin Fulan? Kemanakah dia yang sudah terbiasa dengan kita berdialog, yang sudah terbiasa pada subuh ini bersama? Pernahkah kita bertanya, kemana dia? Jangan suudon Pak. Jangan-jangan dia meninggal. Jangan-jangan sedang sakit. Yuk saling tanya. Ada contohnya dari Rasul, sangat banyak contohnya dari Rasul. Bukankah Rasulullah ketika habis sholat kemudian mengabsen begini satu persatu sehingga Sya'labah kelihatan? Kemana Sya'labah? Kan sebenarnya begitu. Berarti Rasulullah mengabsen satu-satu. Kita juga pernah nggak kita bertanya, ya Allah, biasanya kalau saya menengok ke kanan ada ini, menengok ke kiri ada ini, tiba-tiba tidak ada. Jangan-jangan sedang sakit, jangan-jangan sarungnya cuma satu, kemudian saling aplusan dengan istrinya, dengan anaknya dan lain-lain. Pernah nggak ada seperti itu? Mari sekarang kita tanamkan seperti itu. Supaya apa? Supaya mati dalam keadaan Islam. Kalau mati dalam keadaan Islam termasuk orang yang ya gitulah, yang diridhoi Allah dan masuk jannah Allah. Begitu. Ini enteng Pak, iya. Keun we masalah sauma, karena apa? Ya sudah kembali kita lakukan. Keun we masalah zakat mah, karena apa? Karena itu relatif begitu ya. Yang penting nanti di akhirat ada dua amalan yang memang orang tidak merasa melakukannya, tapi nanti di akhirat orang tersebut kaget dengan pahala yang didapati dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ia lakukan, tapi ternyata banyak sekali amalan-amalan seperti itu. Dia tidak pelajaran orang itu adalah pahala zakat, dan akan banyak orang yang berzakat di alam dunia ini, ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan pahala zakat itu. Banyak orang yang berhaji tapi orang tidak mendapatkan pahala haji itu, tapi banyak orang yang tidak pernah berhaji karena tidak mampu, tapi dia mendapatkan pahala haji itu. Wah, lamun gitu mau nanaonan jeung zakat geuning tukang zakat gitu menang pahala. Geus urang mantong zakat engke we urang ngalah pahala di akhiratnya, tidak berzakat tapi dapat pahala. Sumuhun dihajak itu mah tidak akan dapat, Pak. Yang disengaja gitu mah yang tidak dapat. Zakatnya yang bagaimana? Zakatnya yang tidak zakatnya yang bagaimana? Beberapa ulama mengatakan seperti ini saja, Pak. Contoh kecil saja. Sering kita mendengar ada orang yang suka menghitung-hitung hartanya disampaikan di depan orang miskin, padahal dia tidak mampu memiliki harta itu. Sering Pak seperti itu. Ku Abu Bakar mah ditagih Pak teh. Contoh, abdi mah alhamdulillah itu dina tabungan teh punya uang 400 juta. Tapi belum bisa diambil. Di depan orang yang perlu dengan uang, jangankan 400 juta, untuk beli beras 2 liter juga sulit. Tiba-tiba ada orang mengatakan saya punya uang 400 juta di bank. Artinya apa? Orang itu berhak memintanya berapa, Pak? Kalau 400 juta 10 juta ya Ustaz? 10 juta betul ya? Suhunkeun Pak, mana atuh 10 juta maka dieukeun. Kenapa? Ketika orang mengatakan ada sebuah nikmat yang besar dari Allah dengan ukuran seperti itu di depan orang yang berhak menerimanya, berarti seolah-olah aku akan zakat 2,5% dari apa yang aku katakan. Kalau itu tidak dilakukan, bukankah itu mungkin yang nanti di akhirat termasuk orang yang punya harta, tetapi manfaat dari harta itu dilemparkan kepada mukanya sampai dia benar-benar terjerembab ke dalam api neraka. Saudara-saudara sekalian, ikhwanul
musyahidin al-kiram yang saya banggakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Urusan iman sudah dibahas kemarin, urusan takwa sudah dibahas kemarin. Sedikit yang kita bahas pada hari ini tentang mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan bisa kita mencapainya. Kendatipun memang sulit, tapi kalau kita berusaha untuk mencapai itu, insya Allah kita akan mencapainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi periksa, menjadi sebuah amanah yang bisa kita lakukan, khususnya adalah untuk diri saya sendiri, umumnya adalah untuk jamaah semuanya. Benarnya adalah memang dari suara kebenaran, dari firman Allah, dari hadis Rasulullah. Salahnya adalah hanya dari kekeliruan lidah saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya pertarosan orang tuang apa ini malah enggak.